Pasti baik semua tuh, kelihatan tuh anak-anak di sana tuh semuanya sehat, tetap semangat dan bersuka cita. Nah, anak-anak, minggu kali ini kita masih akan tetap bersekolah minggu secara online ya Bu Heni ya. Nah, kalau kita bersekolah minggu secara online harus apa Bu Heni? Meskipun kita ibadah di rumah, kita tetap harus mempersiapkan diri baik-baik. Harus sudah mandi, berpakaian yang rapi, juga badannya juga baik. Ya, menyiapkan Alkitab jangan lupa. Ya, terus persembahan juga disiapkan dimasukkan di dalam amplop. Ya, dikasih tanggal. Tanggal hari ini tanggal berapa? Ayo. Tanggal 1 November. Nah, saat ini sebelum kita bersekolah minggu, kita akan berdoa dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh teman anak-anak semua, yaitu Anda. Silakan Anda, dipersilahkan. Teman-teman, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami dari malam tadi hingga pagi ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan ibadah ya Tuhan. Urapi kami satu persatu dengan kuasa darah Roh Kudus ya Tuhan. Tutup bungkus kami satu persatu dengan kuasa darah Roh Kudus-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Hanya dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Andara. Nah, Bu Nuning, kalau kita tuh merasakan bahwa Tuhan itu sangat baik, sangat baik Bu Heni, dan kebaikan Tuhan itu dapat kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti hari ini kita boleh melihat matahari yang bersinar sangat cerah. Terus apalagi coba kita bisa yang kita hirup itu apa namanya? Udara buat kita bernafas tersedia begitu melimpah. Tuhan itu baik. Itu karena kasih kebaikan Tuhan buat kita. Nah, sudah pastinya kita harus bersyukur, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dengan menaikkan pujian. Terima kasih seribu. Anak-anak bangkit berdiri ya, kita bernyanyi bersama-sama dengan gerakannya. saja, karena kita hari Minggu itu suatu hari yang ditunggu-tunggu untuk
bersama-sama beribadah meskipun di rumah masing-masing. Nah, kini tiba saatnya bagi kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, siapkan hati kita, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang judulnya apa? Judulnya Mantap Melangkah Bersama Tuhan, yang akan disampaikan oleh Bu Nani. Tapi sebelumnya, kalau anak-anak masih mau mencatat, silakan persiapkan dahulu catatan sama tulisnya. Dan sebelumnya gimana? Kita mau menyiapkan hati kita mau angkat pujian dengan lagu Firman Tuhan. Adik-adik, selamat bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu online pada hari ini, yaitu hari Minggu tanggal 1 November 2020. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami boleh Engkau berkati pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami, mata, telinga, pikiran dan hati kami, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan berkati setiap kami Tuhan, agar kami boleh mengerti dan juga melakukan setiap kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yosua 1 ayat 1-18. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Her, sampai ke laut besar sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Orang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang aku janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintah kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan ini siang atau malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintah kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur
pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan berkatakanlah kepada bangsa itu demikian, sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan itu untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu berkatalah Yosua demikian, ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini, perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan, tetapi kamu semua pahlawan yang gagah perkasa haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka, sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehkah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepada di seberang sungai Yordan di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kuperintah kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh kami akan pergi, sama seperti kami mendengarkan perintah Musa. Demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti yang menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, tidak mendengarkan perkataanmu apapun yang kuperintah kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan bacaan Alkitab dari Yosua 1 ayat 1 sampai 18 yang dibacakan oleh Mbak Dindin. Terima kasih Mbak Dindin. Adik-adik, pernahkah kalian mempunyai pengalaman melakukan tugas yang baru yang belum pernah kalian lakukan sebelumnya? Contohnya seperti menjadi pemimpin upacara atau mengikuti lomba. Nah, wajar ya kalau kita merasa ragu dan takut untuk melakukan tugas tersebut. Nah, hari ini kita akan belajar dari seseorang yang sebelumnya merasa ragu dan takut melakukan hal yang baru. Adik-adik, ketika bangsa Israel melakukan perjalanan menuju tanah perjanjian, pemimpin mereka yaitu Bapak Musa meninggal dunia. Karena Bapak Musa meninggal dunia, maka harus ada seseorang yang menggantikan Bapak Musa menjadi pemimpin bangsa Israel. Tapi siapa ya? Tuhan lalu menunjuk Yosua untuk menggantikan Bapak Musa. Yosua sebelumnya membantu Musa dalam memimpin bangsa Israel. Yosua belajar banyak hal dari kepemimpinan Bapak Musa. Namun demikian, Yosua tetap merasa ragu dan takut untuk menggantikan Bapak Musa menjadi pemimpin bangsa Israel. Karena Yosua itu masih muda. Nah, timbul pertanyaan dari dalam hatinya, apakah ia nanti bisa menjadi pemimpin seperti Bapak Musa? Karena Bapak Musa itu terkenal sebagai pemimpin yang hebat. Ya. Yang kedua, apakah ia nanti bisa menjalankan tugasnya membawa bangsa Israel menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan? Yang ketiga, apakah nanti bangsa Israel akan mendengarkan perkataannya
karena bangsa Israel terkenal sebagai bangsa yang keras kepala dan susah diatur. Nah, makanya Yosua merasa ragu dan takut untuk menggantikan bapak Musa menjadi pemimpin bangsa Israel. Tetapi Tuhan mengerti keraguan dan ketakutan Yosua. Tuhan menugaskan Yosua disertai dengan janji. Ada 3 janji yang diberikan kepada Yosua. Nah, ini ketika Yosua mendengarkan janji Tuhan, yaitu yang pertama, adanya wibawa ilahi, yaitu bahwa tidak ada yang tahan menghadapi Yosua seumur hidupnya. Yang kedua, kehadiran ilahi. Tuhan berjanji kepada Yosua untuk menyertai Yosua sama seperti ketika Tuhan menyertai Musa. Yang ketiga, kesetiaan ilahi, yaitu Tuhan berjanji tidak akan membiarkan dan meninggalkan Yosua. Nah, Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini diucapkan Tuhan sampai 3 kali. Nah, kenapa 3 kali? Supaya Yosua betul-betul berani menjalankan tugasnya memimpin bangsa Israel. Yosua taat kepada Tuhan. Ya, ia mau menjadi pemimpin bangsa Israel menggantikan Musa. Dengan berpegang pada janji Tuhan, Yosua akhirnya mengatur bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan. Yosua juga memerintahkan para pengatur pasukan untuk bersiap agar bangsa Israel bersiap menyeberangi sungai Yordan. Yosua ingin agar bangsa Israel juga percaya pada janji penyertaan Tuhan. Nah, janji Tuhan itu juga berlaku pada kita, ya. Ketika kalian merasa ragu-ragu dan takut mendapatkan atau melakukan hal-hal yang baru, ingatlah senantiasa janji Tuhan, aku menyertaimu. Nah, sama seperti Yosua, ketika melaksanakan tugasnya, dia melakukan dengan baik karena dia selalu mengingat janji Tuhan. Nah, adik-adik, untuk tugas pra-TK dan TK nanti kalian boleh mewarnai gambar. Nah, di sini ada gambar ya. Di sini ada tulisannya, Tuhan menyertai Yosua. Nah, ini adalah Yosua, ya. Nah, kalian boleh mewarnainya, ya. Untuk adik-adik kelas 1 sampai kelas 3, kalian boleh membuat gelang atau semacam jam, ya. Nanti bentuknya bebas ya. Ini nanti dipasang di tangan kalian, ya. Nah, nanti di tengahnya ditulis aku menyertaimu. Nah, supaya kalian senantiasa mengingat kalau kalian sedang menghadapi masalah baru, tugas baru, ya. Kalian harus yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kalian. Nah, untuk adik-adik kelas 4 sampai kelas 6, kalian bisa menuliskan hal-hal baru yang ingin kalian lakukan tapi belum pernah kalian lakukan sebelumnya. Nanti bisa ditulis di kertas warna atau bisa ditulis di kertas biasa, ya. Nanti bisa dihias, ya. Bisa dibentuk macam-macam, ya. Bisa mobil atau bisa bentuk bunga atau bentuk binatang, ya. Nah, untuk ayat hafalan hari ini kita
diambil dari Yosua 1 ayat 9. Ya, mari kita ucapkan bersama-sama. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, adik-adik, ya, Bu Nani ingatkan lagi ya, kalau kalian mendapatkan tugas baru atau melakukan hal-hal yang baru, jangan takut, jangan ragu-ragu lagi. Ingat ya, ingat apa yang dialami oleh Yosua. Ya, Yosua meskipun dia awalnya ragu dan takut, tapi akhirnya dia yakin dengan janji Tuhan. Ya, Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Ya, ingat ya. Iya. Sampai di sini cerita dari Bu Nani. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap bersukacita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Nah, anak-anak yang di rumah, tadi itu firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Nani. Firman Tuhan tadi bercerita tentang apa, Bu Eni? Ya, bahwa kita tidak perlu khawatir Tidak apapun perlu juga. takut, harus mantap. Harus mantap melakukan apa saja karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Ya, oh ya Bu, tadi Bu Nani juga memberikan aktivitas. Iya, Nani memberikan aktivitas, silakan dibuat, boleh dibuat sendiri ataupun Bantu, didahului boleh. agak boleh ya. Nah, setelah dibuat, dikirimkan, diupload di WA group Lampung Kids Station, ya teman-teman yang lain bisa melihatnya ya Bu Henian. Anak-anak yang rajin bikin aktivitas ya diupload karena ada reward yang akan anak-anak terima. Ingat ya. Pasti nanti di akhir tahun nanti siapa yang paling rajin akan mendapatkan reward ya. Reward ya. Apa ya Bu Heni? Pasti sesuatu yang menyenangkan anak-anak. Iya. Oh baiklah. Sebelumnya kita akan mempersiapkan persembahan. Kita akan memberikan persembahan kita. Amplopnya sudah disiapkan. Siapkan yang baik. Nah, kita akan bersama-sama mengiringi persembahan ini dengan menyanyikan lagu Bawa Persembahanku. Persembahan sudah kita kumpulkan. Mari kita aturkan persembahan ini kepada Tuhan melalui doa. Doa persembahan, doa syafaat dan Bapa kami akan dibawakan oleh Bapak Wagio. Monggo Pak Wagio dipersilakan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada saat ini anak-anak sekolah minggu ingin belajar bersyukur ya Bapa kepada Engkau atas berkat penyelamatan dan penebusan dosa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dan juga kepada anak-anak kami. Oleh karena itu, pada saat ini mereka datang ke hadirat-Mu dengan membawa persembahan syukur. Terimalah ya Bapa dan sucikanlah persembahan ini, supaya persembahan ini
berguna bagi kelebaran kerajaan-Mu melalui kegiatan pelayanan anak-anak sekolah minggu. Allah Bapa yang di surga, kami juga ingin berdoa khusus bagi kesehatan anak-anak kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 pada saat ini. Kami mohon Kau akan memberikan berkat kesehatan, Kau akan memberikan ketahanan tubuh bagi anak-anak kami, supaya oleh karena berkat Tuhan, di mana saja anak-anak kami berada, anak-anak kami dalam keadaan sehat. Kami juga ingin berdoa untuk anak-anak kami, untuk belajar anak-anak kami. Pada saat ini anak-anak kami juga masih belajar di rumah, belajar jarak jauh, belajar melalui HP, mendengarkan radio, ataupun dengan melihat televisi. Kami mohon Kau akan menyertai anak-anak kami. Berkatilah anak-anak kami di dalam belajarnya ya Bapa. Berikan anak-anak kami kecerdasan, kepandaian, dan juga semangat belajar yang tinggi. Sehingga walaupun pembelajaran dilaksanakan secara online, belajar di rumah, tetapi anak-anak kami tetap semangat. Dan oleh karena berkat Tuhan, anak-anak kami mampu mengerti dan memahami setiap ilmu dan materi pembelajaran yang diterimanya. Juga kami serahkan para orang tua yang mendampingi anak-anaknya dalam belajar. Berikan kesabaran dan ketekunan bagi para orang tua untuk membimbing dan mendampingi putra-putri mereka di dalam belajar secara online. Allah Bapa yang di surga, kami juga bersyukur oleh karena campur tangan Tuhan ibadah anak pada hari ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar oleh karena campur tangan Tuhan. Kami juga memohonkan berkat bagi para pelayan anak. Berkatilah setiap persiapannya. Berkatilah setiap usaha mereka dalam melayani Engkau melalui pelayanan anak sekolah minggu. Bapa yang di surga, di dalam kegiatan ibadah anak, di dalam doa kami yang kurang sempurna ini, apabila ada dosa dan salah kami, ampunkanlah ya Bapa. Doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kepada kami doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak, tidak terasa ini tiba saatnya Sudah sampai di penghujung ibadah kita akan ini. mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini. Namun ingat firman Tuhan pada hari ini bahwa anak-anak harus selalu mantap. Harus tidak perlu khawatir karena Tuhan berjanji akan selalu menyertai kita. semua. Nah, sebagai pujian penutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Bapa terima kasih. Anak-anak berdiri semuanya ya. Nah, anak-anak yang di rumah, sebelum kita berpisah, Bu Nuning sama Bu Heni berpesan, Ya, anak-anak terus jaga kesehatan, selalu rajin cuci tangan. ya, makan makanan yang bergizi. Ya, terus kalau kita terpaksanya harus beraktivitas di luar rumah, harus selalu memakai masker. supaya aman. Dan yang penting anak-anak selalu semangat dan bersuka cita. Sampai Jumpa jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.